Jika Anda sudah merasa bekerja keras luar biasa dalam hidup Anda dalam waktu yang lama, namun hasil yang Anda peroleh masih jauh dari apa yang Anda harapkan, berarti ada yang salah dari cara kerja Anda. Jika Anda adalah orang yang biasa-biasa saja, tapi Anda ingin menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Jika Anda saat ini masih berstatus sebagai orang miskin dan Anda ingin mengubah status Anda menjadi orang kaya, lalu apa yang harus Anda lakukan? Rubah cara berpikir Anda, rubah tindakan Anda, rubah lingkungan pergaulan Anda. Orang sukses adalah orang yang mau berproses. Orang sukses adalah orang yang selalu mau belajar. Kalau mau sukses harus belajar kepada orang sukses. Jangan pernah bertanya cara sukses kepada orang yang gagal, karena Anda tidak akan pernah menemukan jawabannya. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, maka Anda harus melakukan sesuatu yang luar biasa pula. Rubah paradigma Anda. Pelajari bagaimana cara orang sukses berpikir. Bagaimana cara orang sukses bertindak. Pelajari bagaimana cara orang sukses menyikapi berbagai macam persoalan. Karena bicara soal sukses adalah berbicara soal mental. Lalu, kemana harus belajar? Anda bisa belajar dari buku-buku orang sukses. Anda bisa mengikuti seminar-seminar tentang mengubah paradigma dan lain-lain. Dan yang pasti, Anda harus bergaul dengan orang-orang sukses. Karena bagaimana kondisi kehidupan Anda, itu sangat tergantung kepada siapa Anda bergaul. Bergaulah dengan orang-orang yang berpikiran positif. Bergaulah dengan orang-orang yang berpikiran maju. Jika saat ini Anda masih berada dalam lingkungan orang-orang negatif, maka keluarlah, putuskan mata rantai pergaulan tersebut, tapi dengan cara yang elegan. Jangan sampai menyinggung perasaan orang. Orang sukses adalah orang yang melakukan kebiasaan di luar kebiasaan orang kebanyakan. Orang sukses adalah orang yang rela menunda kesenangan. Orang sukses adalah orang yang berani. Berani bermimpi. Berani buat rencana. Berani buat target. Berani berspekulasi dan berani gagal. Milikilah impian yang besar, kemudian ditunjang oleh sikap yang benar. Tulislah apa yang menjadi impian Anda, atau buat gambar sesuatu yang benar-benar Anda inginkan. Kemudian afirmasikan di alam bawah sadar Anda. Tempel tulisan tersebut di tempat yang sering Anda lihat, misalnya di depan kaca atau di tempat tidur. Anda lihat tulisan tersebut sesering mungkin. Anda tanamkan dalam pikiran Anda bahwa apa yang Anda impikan tersebut adalah sesuatu yang mungkin untuk Anda raih. Di dalam setiap usaha yang Anda perjuangkan, ingatlah selalu apa yang menjadi impian Anda. Hal ini sangat penting, supaya kerja Anda terarah dan supaya Anda tetap semangat. Jadi ada tujuan yang jelas yang ingin Anda capai. Di dalam membuat impian sangat penting adanya keyakinan. Untuk apa Anda memperjuangkan sesuatu kalau Anda sendiri tidak yakin bisa meraihnya? Ini yang sering terjadi pada kebanyakan orang-orang yang gagal. Mereka semua punya impian, tapi mereka tidak yakin bisa meraih impian mereka. Akibatnya, mereka kehilangan semangat yang berdampak menurunnya kinerja, yang pada akhirnya mengantarkan mereka pada kegagalan. Setelah Anda membuat impian, dan setelah Anda yakin dengan impian Anda, langkah selanjutnya adalah Anda harus melindungi impian Anda. Karena di luaran sana banyak orang yang ingin mencuri impian Anda. Apa maksudnya? Maksudnya adalah banyak orang yang tidak percaya kalau Anda bisa meraih impian Anda. Oleh karena itu, banyak orang yang akan menasihati agar Anda tidak bermimpi terlalu tinggi. Banyak orang yang akan menasihati Anda agar Anda hidup yang biasa-biasa saja. Mereka akan mengatakan, jangan mimpi terlalu tinggi, karena kalau terjatuh pasti sakit. Kata-kata tersebut sering datang dari orang-orang terdekat, dari orang-orang tersayang yang ingin Anda bahagiakan. Mereka tidak bermaksud jahat. Mereka punya maksud baik. Mereka tidak ingin melihat Anda kecewa atas kegagalan yang mereka bayangkan. Atas semua gangguan tersebut, Anda jangan sampai terkecoh, tetap semangat, tetap fokus pada impian. Untuk mengantisipasi agar Anda tidak terpengaruh pada omongan orang-orang yang ingin melemahkan Anda. Agar Anda tetap fokus pada impian Anda, makanya Anda harus bergaul dengan orang-orang yang sepemikiran dengan Anda. Hal ini sangat penting untuk dipahami, karena banyak orang gagal mencapai kesuksesan hanya karena hal ini. Padahal banyak di antara mereka memiliki potensi besar untuk mencapai kesuksesan. Namun gagal karena salah mengelola pikiran dan salah pergaulan. Yang penting untuk dipahami adalah, modal utama untuk mencapai kesuksesan bukanlah uang, melainkan impian dan sikap. Miliki impian yang besar kemudian ditunjang oleh sikap yang benar, maka Anda akan mencapai kesuksesan. Banyak orang memiliki finansial yang besar namun akhirnya gagal karena mereka tidak memiliki impian dan sikap yang benar.
Ada pepatah mengatakan, jika Anda bisa sampai ke tempat yang tinggi, maka bagaimana cara bisa sampai ke sana itu akan berkembang dengan sendirinya. Inilah pentingnya kekuatan pikiran. Jika Anda yakin Anda bisa sukses, maka Anda akan sukses. Namun sebaliknya, jika Anda yakin Anda akan gagal, maka Anda pasti akan gagal. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Apa yang Anda pikirkan itulah Anda. Apa yang Anda pikirkan akan menentukan apa yang akan Anda lakukan. Apa yang Anda lakukan akan menentukan apa yang akan Anda dapatkan. Karena itu berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Tidak ada kesuksesan ataupun kegagalan kecuali pikiran Anda yang membuat terjadinya hal demikian. Setelah Anda menentukan impian Anda, langkah selanjutnya adalah Anda harus membuat perencanaan. Walau tidak ada rencana yang anti gagal, namun memikirkan matang-matang soal rencana yang mau dibuat adalah suatu keharusan. Gagal dalam membuat rencana sama artinya merencanakan kegagalan. Dalam membuat perencanaan ada beberapa aspek yang harus dipikirkan, yaitu yang pertama, analisis pasar. Maksudnya adalah memahami target pasar, kebutuhan konsumen dan persaingan. Yang kedua, produk atau jasa. Mendefinisikan produk atau jasa yang akan ditawarkan, termasuk harga dan keunikan. Yang ketiga, strategi pemasaran, dan menentukan cara memasarkan produk atau jasa, termasuk promosi, iklan dan distribusi. Yang keempat, operasi. Menentukan bagaimana produk atau jasa akan diproduksi, disimpan dan dikirimkan. Yang kelima, keuangan. Menentukan sumber pendanaan, biaya, dan proyeksi pendapatan. Yang keenam, manajemen. Menentukan struktur organisasi, peran, dan tanggung jawab tim. Yang ketujuh, resiko. Mengidentifikasi dan menentukan cara mengatasi resiko yang mungkin terjadi. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, Anda dapat membuat rencana bisnis yang lebih komprehensif dan efektif. Setelah membuat perencanaan yang matang, langkah selanjutnya adalah menentukan target. Target sama artinya menentukan tujuan. Target harus dibuat secara spesifik dan batas waktunya harus jelas. Misalnya menambah omset, memperluas peluang pasar dan lain-lain, dan tuliskan juga batas waktu untuk mencapai target tersebut. Target dibuat supaya kerja Anda punya arah dan tujuan yang jelas. Setelah target dibuat, langkah selanjutnya adalah bertindak. Lakukan tahapan-tahapan dari rencana-rencana yang telah Anda buat. Lakukan dengan kesungguhan hati yang luar biasa, jangan takut salah. Melangkahlah dengan semangat dan penuh keyakinan, jangan pernah ragu-ragu. Dan jangan pernah pedulikan omongan orang yang tidak mendukung Anda. Fokuslah pada impian dan tujuan Anda, dan satu hal penting yang harus Anda ingat, bahwa sebagus apapun rencana yang Anda buat, kendala di lapangan pasti ada. Disitulah mental Anda diuji. Di saat kenyataan tidak seindah harapan, kesabaran Anda sangat dibutuhkan. Disinilah kondisi krusial yang menentukan keberhasilan Anda. Banyak pejuang-pejuang keberhasilan tumbang dalam situasi yang krusial ini. Disinilah sikap Anda sebagai penentu. Apakah Anda mendapatkan keberhasilan atau kegagalan? Orang sukses adalah orang yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Orang sukses adalah orang yang memiliki mental baja, tidak goyah oleh berbagai situasi yang tidak menyenangkan. Orang sukses selalu konsisten terhadap komitmen yang telah dia buat. Perbedaan antara orang sukses dan orang gagal bisa dilihat dari cara dia menyikapi kegagalan. Orang sukses fokus pada solusi sedangkan orang gagal fokus pada masalah. Orang sukses kelebihan cara sedangkan orang gagal kelebihan alasan. Orang sukses menyukai tantangan sedangkan orang gagal menghindari tantangan. Berhasil atau tidaknya seseorang sangat dipengaruhi bagaimana cara dia menyikapi kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi kesempatan untuk memulai kembali dengan cara yang lebih baik. Jangan takut untuk gagal karena itu adalah kesempatan untuk menemukan apa yang belum Anda temukan. Kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, tapi bagian dari proses menuju kesuksesan. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar, bukan akhir dari perjalanan. Oleh karena itu, jangan biarkan kegagalan membuat Anda menyerah. Tapi jadikanlah itu sebagai motivasi untuk terus maju mencapai apa yang Anda impikan. Jangan pernah mengharapkan kehidupan yang luar biasa jika Anda hanya mau melakukan hal yang biasa-biasa saja. Beberapa sikap positif yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin sukses, yaitu optimis, percaya diri, tangguh, proaktif, selalu mau belajar hal-hal baru, dan lain-lain. Semoga Anda adalah salah satu dari sekian banyak orang sukses di dunia ini. Selain itu, orang sukses adalah orang yang berani berspekulasi. Orang sukses tidak takut akan resiko.
karena mereka sudah menyiapkan strategi sebelum melangkah. Menurut mereka yang beresiko itu adalah ketika Anda tidak berani mengambil langkah-langkah besar untuk mencapai kesuksesan. Mereka sangat yakin, semakin besar resiko yang dihadapi, maka semakin besar pula peluang yang akan didapat. Sungguh pun demikian, orang sukses menyadari bahwa tidak ada rencana yang sempurna. Tidak ada rencana yang anti gagal. Artinya sebagus apapun rencana yang dibuat, kemungkinan untuk gagal selalu ada. Rencana dibuat bukan untuk meniadakan kegagalan, melainkan untuk meminimalisir terjadinya resiko. Bagi orang-orang yang berpikiran sukses, walaupun mereka mengalami kegagalan, itu tidak akan membuat mereka berhenti berjuang. Kegagalan malah semakin membuat mereka bersemangat, karena pasti ada hal-hal baru yang bisa mereka pelajari. Orang sukses adalah orang yang selalu mau belajar. Orang-orang sukses jika mengalami kegagalan, selalu introspeksi diri, bukan menyalahkan orang lain ataupun keadaan. Orang sukses adalah orang yang berani gagal. Orang sukses menyadari bahwa kegagalan dan kesuksesan adalah satu paket. Kalau siap sukses berarti harus siap gagal.